Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pendidikan kewarganegaraan 23 kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara. Anggota kami yang pertama Faris Winartono Pardana, yang kedua Muhammad Fuad Jailani, yang ketiga Safur Ramadhani, yang keempat Muhammad Al-Faruq. Kemudian topik bahasa yang pertama terkait konsep dan urgensi wawasan Nusantara, yang kedua alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara, yang ketiga sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara, yang keempat dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, yang kelima esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Kemudian bahasan pertama terkait konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai salah satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan pandangan. Demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Terkait pengertian wawasan Nusantara secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara terkait fungsi secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dan terkait tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan tujuan wawasan Nusantara keluar menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Kemudian terkait tujuan wawasan Nusantara ke dalam menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kemudian sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis, konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang sebelumnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian itu gambar wilayah Indonesia sebelum dikeluarkan deklarasi, dan yang bawah sesudah dikeluarkan Deklarasi Juanda. Latar belakang sosiologis, masyarakat Indonesia juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia.
Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Latar belakang politik, kawasan Nusantara yang bermula dari deklarasi Juanda selanjutnya dijadikan konsep politik kenegaraan. Kawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia, dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Letak geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Kemudian terkait dinamika dan tantangan kawasan Nusantara. Tantangan kawasan Nusantara, luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Terkait pemberdayaan masyarakat, negara harus memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Kondisi nasional yang tidak menata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Dunia tanpa batas, perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas merupakan tantangan kawasan Nusantara. Melihat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan era baru kapitalisme. Di era baru kapitalisme bahwa sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga di dalam sistem ekonomi diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan. Kemudian terkait kesadaran warga negara, di dalam perjuangan fisik secara nyata kesadaran warga negara mengalami penurunan yang sangat tajam bila dibandingkan dengan perjuangan fisik. Hal ini dapat ditinjau dari kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa. Kemudian esensi dan urgensi kawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satuan kesatuan memiliki keunikan antara lain pertama berjadikan negara kepulauan dengan jumlah 17.500 lautan pulau, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km, terletak di antara dua pulau dan dua samudra, terletak di garis khatulistiwa berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediteran dan Sirkumpasifik. Esensi dan urgensi kawasan Nusantara. Kawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa Indonesia. Dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Implementasi perwujudan kawasan Nusantara. Implementasi kawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Wujud implementasi dalam bidang sosial budaya yakni saling menghargai, menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Implementasi kawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, implementasi ini juga bisa dilakukan dalam bentuk sikap rela membela tanah air. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.